Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam bagi kita semua. Selamat memasuki minggu kedua setelah Paskah, yaitu Misericordias Domini, dan juga sekaligus merayakan Hari Pendidikan GKE. Hari ini, firman Tuhan pada tanggal 5 Mei 2025, yang diambil dari Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 28. Dan perikop, Nabi melihat kemuliaan Allah. Bisa baca di rumah bersama dengan keluarga, sanak saudara, dan sebagainya. Namun saya mengambil satu tema kecil bagi kita, yakni melihat kemuliaan Allah di tengah kehidupan. Hari ini kita berbicara tentang Nabi Yehezkiel. Yehezkiel mempunyai arti nama, yaitu Allah menguatkan. Ia berasal dari keluarga imam dan tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Dia sedang dalam pendidikan menjadi imam di Bait Suci ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Sekitar 5 tahun kemudian, pada umur yang ke-30 tahun, Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya setelah ia melayani dengan setia. Tahun ke-30, sebutan ini mengacu pada usia Yehezkiel. Pada saat itu ia hidup di tengah-tengah para buangan di Babel, 9 tahun setelah Daniel tiba, dan 11 tahun sebelum Yerusalem dibinasakan. Yehezkiel dipanggil untuk menjadi nabi memberitakan amanat Allah kepada para buangan pada saat yang sama dengan pemberitaan Yeremia di Yerusalem. Yehezkiel melayani sekurangnya 27 tahun, di mana Yehuda tertawan di Babel kurang lebih 70 tahun dari 605 sampai 538 sebelum Masehi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan sebuah penglihatan yang luar biasa dari Nabi Yeremia. Di tengah situasi yang sulit, di tanah pembuangan, di mana Allah menyatakan dirinya dengan cara yang dahsyat bagi kita. Penglihatan ini yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Bukan sekedar catatan sejarah, tetapi juga mengandung pesan yang mendalam bagi kehidupan kita saat ini. Bayangkan Bapak Ibu, jika diri kita bersama Yehezkiel di tepi sungai Kebar, di mana saat itu mereka dibuang di tepi sungai Kebar. Ia berada di tengah bangsa yang terasing, jauh dari tanah air mereka Yerusalem. Mungkin ada rasa kehilangan, kebingungan, bahkan pertanyaan tentang di mana Allah di tengah penderitaan ini. Namun justru di saat seperti itulah langit terbuka. Allah tidak tinggal jauh, tapi ia hadir dan menyatakan kemuliaannya. Penglihatan Yehezkiel penuh dengan simbol-simbol yang mungkin terasa asing bagi kita. Ada angin badai, awan besar, api yang berkilat-kilat, makhluk-makhluk hidup dengan 4 muka dan 4 sayap, roda-roda yang penuh mata, dan di atas semuanya, tahta dengan sosok yang bercahaya seperti kemuliaan Tuhan. Inti dari penglihatan ini adalah sederhana, namun mendalam, di mana Allah hadir dan berdaulat di tengah segala keadaan. Hal ini kita bisa melihat bersama Bapak Ibu, bahwa Allah melampaui batas. Allah hidup, Allah nyata dalam kehidupan kita. Gambaran tentang badai yang datang dari utara, makhluk-makhluk yang bergerak tanpa berbalik, roda-roda yang dapat bergerak ke segala arah, menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang, waktu, ataupun keadaan. Ia hadir di tengah badai kehidupan kita, ia bergerak dengan tujuan yang jelas, dan ia memiliki kuasa atas segala arah dalam hidup kita. Mata-mata yang ada di sekeliling roda melambangkan pengetahuan Allah yang menyeluruh. Ia melihat segala sesuatu. Lalu ada refleksi bagi kita. Dalam situasi sulit yang sedang kita hadapi, apakah kita menyadari bahwa Allah tidak jauh? Kita percaya bahwa Ia memiliki kendali penuh atas hidup kita, bahkan di tengah ketidakpastian. Kemuliaan Allah yang memanggil kita untuk menyembah Dia. Puncak dari penglihatan ini adalah tampak seperti tahta dan sosok yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana reaksi Yehezkiel saat melihat hal itu? Ia sujud dan mendengar suara. Penglihatan akan kemuliaan Allah seharusnya membawa kita pada penyembahan dan ketaatan. Ketika kita menyadari betapa agung dan mulianya Allah, lalu bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita yang wajar? Adalah dengan merendahkan diri di hadapannya dan mendengarkan suaranya. Ketika kita merenungkan kebesaran Allah, apakah hati kita bergerak untuk menyembahnya? Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan suaranya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, penglihatan Yehezkiel mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Di tengah pembuangan, Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian juga dalam kehidupan kita.
Di tengah tantangan dan pergumulan, Allah hadir. Ia adalah Allah yang melampaui segala batas dan kemuliaannya memanggil kita untuk menyembah. Di sini kita bisa memahami bahwa kedaulatan Allah memanggil kita untuk kita mengerti dan memahami bagaimana Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Bagaimana kemuliaan Allah tidak bisa dibatasi oleh manusia. Allah manusia tidak bisa menyelami kedaulatan Allah dalam kehidupan. Dan juga bertepatan dengan perayaan Hari Pendidikan GKE yang kita sama rayakan pada 4 Mei 2025. Bagaimana Allah hadir berdaulat atas hidup Yehezkiel. Dan ini juga menunjukkan bagi kita bahwa pelayanan pendidikan GKE hadir di tengah masyarakat di berbagai pelosok Kalimantan sebagai wujud kehadiran Allah yang berdaulat dan peduli. Kita percaya bahwa setiap proses belajar mengajar di lembaga pendidikan GKE adalah bagian dari rencana Allah bagi umatnya. Kita bisa melihat kemuliaan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Kita juga bisa memahami bahwa di dalam konteks pendidikan GKE, ini mengajak kita untuk terus mencari hikmat dan pengetahuan yang sejati, yang berakar pada pengenalan akan Allah. Pendidikan GKI tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter yang mencerminkan kemuliaan Allah. Dan hal ini juga kita pahami bersama, bahwa kita melakukan segala sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan kita, ketika ia bergerak sesuai dengan roh Allah. Hal ini juga dipahami seperti roda yang bergerak sesuai dengan kehendak roh. Ia mengajarkan kita bahwa pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pelayanan pendidikan GKE yang semakin berdampak jika kita senantiasa terbuka pada pimpinan roh pada setiap langkah kehidupan kita. Dan di sini kita bisa menyaksikan bersama bagaimana kesaksian asas pendidikan GKE, penglihatan dari Yehezkiel ini terjadi ribuan tahun yang lalu, memberikan sebuah perspektif yang relevan bagi kesaksian asas pendidikan GKE. Jadi kita dapat bersaksi bahwa Allah adalah sumber utama hikmat dan pengetahuan. Pendidikan GKE berakar pada pengenalan akan Allah yang menyatakan dirinya. Pendidikan sejati adalah holistik, mencakup pengembangan intelektual, spiritual, karakter, yang semuanya bertujuan untuk memuliakan Allah. Pelayanan pendidikan GKE harusnya senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar dapat bergerak efektif sesuai dengan kehendak Allah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, melalui hal ini, kita bisa menghayati bersama melalui penglihatan Yehezkiel, di mana kita pahami Allah hadir bagi kehidupan kita, di mana kita memahami bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita. Ia punya tahta, Ia punya kuasa, Ia adalah Allah yang termulia. Dan yang ketiga, kita bisa pahami melalui Hari Pendidikan GKE, bahwa hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan itu bersumber dari Allah. Allah yang mempunyai pendidikan secara holistik itu, baik dalam karakter kita, baik dalam hidup dan kehidupan kita, baik dalam perkataan dan semua hal yang kita lakukan itu, semuanya bersumber pada Allah, bersumber dari firman Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa kita sebagai seorang GKE menunjukkan pendidikan GKE atau pendidikan agama Kristen GKE yang menunjukkan kasih Kristus di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah anak-anak didik dan semua orang. Ketika kita sama-sama membangun, menjaga, memelihara, mengembangkan pendidikan GKE saat ini, baik dalam STT GKE, Yayasan Pendidikan Kristen baik di Palangkaraya Sampit, atau Adiwacana yang berada di Pontianak, Unkrip yang berada di Palangkaraya, dan ataupun juga SMK yang berada di Mandomai, dan berbagai macam pendidikan GKE yang GKE kembangkan untuk kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan itulah adalah kesaksian para penginjil supaya orang percaya dapat belajar firman Tuhan melalui pendidikan agama Kristen atau pendidikan GKE. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan berikan penglihatan Yehezkiel yang menunjukkan kepada kami bahwa kemuliaan Allah, tahta Allah, dan juga kuasa Allah bukan kuasa yang bermain-main, tetapi kuasa yang nyata, yang betul dan benar di dalam kehidupan kami. Kami juga sama-sama melihat penglihatan Yehezkiel, begitu besar Allah dalam kehidupan kami, melampaui batas manusia,
Dan Allah yang berkuasa itu tidak pernah jauh dalam kehidupan kami, selalu hadir dalam setiap keadaan kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan kehidupan kami setiap hari. Dan satu hal yang kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Tuhan selalu ada bersama dengan kami, membimbing, menjaga, memelihara kami, sehingga kami mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Inilah seluruh dan doa kami Tuhan, kami askan dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.